Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Tantowi Adahan, NPM 241110011011043. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, ingin menyampaikan materi Pancasila Hukum. Pancasila sebagai dasar hukum. Dengan dosen pengampu Dr. Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pancasila adalah sumber hukum dasar negara Indonesia dan merupakan landasan politik hukum kebangsaan. Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif dalam hukum. Di antaranya menentukan dasar hukum sehingga hukum akan kehilangan makna jika tidak didasari Pancasila. Menjadi segala sumber hukum sehingga keseluruhan hukum termasuk peraturan perundang-undangan harus didasari pada Pancasila. Menjadi hukum positif yang mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersumber dari Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Beberapa ciri-ciri negara hukum Pancasila diantaranya 1. Keserasian, hubungan antar pemerintah dan rakyat. 2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara dan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pancasila sebagai segala sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Defenberg dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formil merupakan pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuasaan, politik, situasi sosial, ekonomis, tradisi, dan perkembangan internasional. Keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku formal. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung. Dalam Pancasila setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional.
3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Ketiga, kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum material, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat di negara tersebut, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, hasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum. Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma yang lain lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke suatu norma dasar yang sama, membentuk suatu sumber sistem norma, atau sebuah tatanan norma dasar yang menjadi sumber utama, merupakan pengikat di antaranya semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma, bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma itu sendiri. Ke dalam tatanan normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfigurasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Konsep dasar Kelsen kemudian dikonfirmasi oleh Nowicki meskipun dengan sebutan lain, yaitu Staatsfundamental Norm. Nowicki menegaskan Staatsfundamental Norm atau norma fundamental negara adalah norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pressure atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Berikut presentasi tugas Pancasila Hukum saya. Sekian, terima kasih.